Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu membacakan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan, karena apabila kita mensyukuri musibah yang menghampiri kita, maka musibah itu akan bertukar menjadi kebaikan insyaallah. Jadi Profesor Dr. Masaru Emoto itu dicobanya Pak membuktikan bahwa kata-kata yang baik, bersyukur itu berpengaruh kepada kehidupan. Direndamnya beras, dikasihnya air. Satu lagi rendam beras, kasih air. Satu lagi rendam beras, kasih air. Di beras yang pertama ini Pak, selalu disebutkan terima kasih, berkah dari Tuhan melaluimu, kami diberikan rasa kenyang. Diucapkan terima kasih. Yang satu lagi, dasar beras jelek, buat penyakit kau ke badannya. Yang satu lagi dicuekin Pak, tidak diacuhkan. Itu dilakukan selama 1 bulan. Apa terjadi Pak? Beras yang selalu diucapkan rasa terima kasih itu mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Beras yang dimaki tadi langsung dia menghitam, mengeluarkan bau busuk. Beras yang tidak diacuhkan berjamur dia. Jadi kalau kita selalu misalnya mengatakan cerah betul hari ini, maka hari yang panas akan menjadi cerah. Tapi kalau kita bilang tidak tanggung panasnya sekarang itu, sama hati-hati kita panas dibuat. Jadi kata-kata berpengaruh kepada jiwa. Makanya kita tuh selalu dianjurkan bersyukur, supaya kata-kata baik itu selalu masuk ke dalam jiwa kita. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau sholat normal aja kita Pak, ada berapa kali kita solawat. Di tahiyat kita tidak henti-henti bersolawat, sampai kadang sholat sunat. Jadi alhamdulillah kita ini diberikan Allah lisan yang tidak berhenti bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Rasulullah SAW ini diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sampai untuk hal-hal yang halus pun, Mbak, itu Rasulullah sangat memperhatikan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu pernah sedang duduk bersama sahabat. Ada perempuan yang mengantarkan jeruk sekantong lah tibanya Bu. Kita anggap isi jeruk sekilo itu 5 dan 6 biji itu. Ya Rasulullah, aku ingin memberimu jeruk. Diterima Rasulullah dengan senyuman. Makanlah ya Rasulullah. Ditunggunya lah di situ. Dia ingin nampak Rasulullah makan jeruk itu. Dibuka Rasulullah lah jeruk itu satu persatu dimakan. Dengan penuh kelezatan Rasulullah makan. Dia makan sama Rasulullah. Habis satu disambung balik oleh Rasulullah. Sampai waktu itu sahabat terkecil hati. Tidak pernah-pernahnya Rasulullah begini.
Biasanya kalau untuk makanan seenak itu pasti didahulukannya sahabat daripada dirinya sendiri. Tapi kali ini dinikmati Rasulullah jeruk itu sendirian sampai habis. Senang hati perempuan yang ngasih ini, Bu, pergilah dia. Tidak lama sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami minta maaf. Tidak pernah kau seperti ini. Biasanya apapun makanan, minuman kau selalu mendahulukan kami daripada dirimu sendiri. Tapi kok kali ini tidak, kau nikmati sendiri, habis jeruk itu kau buat." Kata Rasulullah, "Seluruh jeruk yang aku makan tadi itu asam semuanya. Aku takut kalau aku kasih ke kalian, nanti kalian merengut memakannya. Kalian memaki, rusak hati orang yang ngasih itu nanti. Makanya biarlah aku tanggung sendiri." Itu akhlak Rasulullah tuh, Pak. Sempat ibu tuh kalau tidak terniat ngasih, jangan ngasih orang. Pasti itu gitu tuh, Pak. Tuh sampailah nanti di masjid cerita tidak ada otaknya. Diantaranya jeruk ke rumah saya. Asam tak apalah maksudnya. Tersakit hati dia sama keluarga saya. Sampai mencret cucu saya dibuat. Ada panjang tuh, Pak, cerita. Baik mana. Karena kita, Bu, tidak pernah tahu apa yang terjadi sebetulnya. Entah dia tidak tahu mana jeruk yang manis yang tidak. Pernah, Bu, ya, tukang jeruk ada 5 karung jeruknya, karung-karung penuh tuh, Pak. Dia jualan jeruk manis, Pak, manis. Dibeli orang 1 kilo, dibeli orang 2 kilo. Sampai di rumah kiranya asam, Pak. Balik. Bapak mau nipu, ya. 1 kilo jeruk saya beli asam semuanya. Datang tukang jeruk ini bilang, "Bapak 1 kilo, baru saya 5 karung. Itu yang saya tanggung." Jadi kadang kita tuh tidak pernah tahu apa sebetulnya yang terjadi. Cuman kesalahan pedagang ini dia tahu, tapi dia tidak memberitahu. Kalau Abdurrahman bin Auf dulu, Bu, pernah dia beli kurma busuk, Pak. Petani lambat memanen, Bu. Busuk kurma itu semuanya. Tak terendam air, tak apa, busuk. Kasihan Abdurrahman bin Auf, dibelinya seluruh kurma busuk, Pak, supaya petani tidak rugi. Rupa datang orang dari Yaman, Bu, mau buat obat dari kurma busuk. Terjual balik kurma. Jadi kalau kita jujur, pasti ada balasannya untuk kita. Ini akhlak Rasulullah yang halus, Pak, bentuknya sepele, tetapi berat untuk diamalkan. Kadang kita makan salak, Bu, ya, di tempat acara, dibuka atasnya nampak busuknya, Pak. Jangan ditaruh, pokoknya udahlah, tanggung aja lah penderitaan tuh, makanlah salak tuh, Pak. Kadang kan di soalan ini ada yang AC pendinginnya bagus, ada yang enggak. Kadang memang mau, Pak, sekantong tuh busuk kepalanya semuanya, kepala tuh aja dibuang. Pisang kadang gitu juga, Pak, sudah terbuka rupa nampak busuknya. Jadi menikmati keadaan yang buruk itu, Bu, sampai membuat hati orang senang, itu ternyata bagus dalam Islam. Jangan sampai membuat hati orang terkecil. Nah, apa yang dilakukan Nabi inilah yang dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para ulama pada masa lalu. Amalan kecil tapi mahal. Ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Padahal ulama ini dia tidak peka, Bu. Tapi ditambah orang namanya jadi Asom. Asom itu kan dia tuli, Pak. Apa sebab dia dipanggil Hatim Al-Asam? Jadi dia ini, Bu, sampai dikatakan oleh para sahabat, Hatim Al-Asam ini Abu Bakar Siddiqnya zaman kita. Orang yang pokoknya oke lah, Pak. Bagaimana Abu Bakar Siddiq itu, Bu, ya? Abu Bakar itu kita tahu semuanya, ketika dia bersedekah, berinfak, menghabiskan seluruh hartanya tanpa sisa. Orangnya lembut. Jadi Hatim Al-Asam ini sampai digelari oleh Imam Al-Junaid Abu Bakarnya umat ini, orang yang jujur.
Jadi waktu dia ceramah, waktu itu kan belum ada mic, Pak. Jadi ceramah nih, orang ramai ceramah pakai suara biasa aja, Bu. Jadi orang betul-betul hening, dia ceramah, sampailah kepada sesi tanya jawab. Jadi waktu itu siapa yang bertanya, maju ke depan, termasuk kaum perempuan. Majulah ke depan. Sampai di depan, Bu ya, pas dekat dengan Hatim Al-Asyam ini, ulama ini, pas ibu tuh mau bertanya, terkentut lah ibu tuh. Kuat kentutnya, Pak. Maka kadang kita tidak sadar, Bu. Apa kata ulama ini pas ibu tuh bertanya, dia sambil bertanya, terkentut ibu ini mungkin semangat bertanyanya, Pak ya. Nah, pas narik nafas terlepas. Kan itu tidak bisa kita buat tuh, Pak, kan terkentut tuh. Di masjid aja ada beberapa kali terlepas kentut orang sedang zikir kadang, Pak ya. Kadang memang pun tidak akan disengaja. Sudah tuh, Bu, apa kata Hatim Al-Asyam ke ibu ini? Bu, tolong diulang pertanyaannya karena saya peka. Sengaja dia bilang gitu supaya ibu ini tidak malu, Bu. Senang hati ibu tuh deh, untung Ustadz nih peka. Kalau tidak malu, Bu, terdengar dia kentut aku tadi. Sejak itulah dia dipanggil Hatim Al-Asyam tuh. Dianggap dia membuat dirinya peka supaya orang tidak malu ketika bertanya. Kalau kita tuh nggak tahan gitu tuh, Pak. Tapi bisa pas dia bilang dia peka tuh, Bu, diam seluruh jamaah. Jadi nggak malu. Tapi saya yakin, Bu, baunya pasti tinggal tuh, Pak. Walaupun ulama ini buat peka, saya yakin tuh baunya pasti tinggal. Nah, itu cara ulama ya, Bu ya. Bagaimana supaya orang tidak terkecil hati. Nah, ini yang dilakukan pula oleh Buya Hamka. Buya Hamka itu kan pernah ditanya ibu-ibu, Buya, boleh enggak perempuan pakai kutek? Jawaban Buya Hamka, boleh, silahkan. Yang penting ketika beruduk, kikis kuteknya. Itu enggak itu kerja orang, Pak. Nah, jadi itu cara beliau menjawab supaya orang enggak tersinggung gitu. Kalau mau pakai kutek, pakailah, tapi sedang haid. Nah, jadi kan tidak perlu mengikis-ikis. Kita dalam keadaan tidak sholat. Kalau sedang sholat, gimana pula kita mau pakai kutek, Bu, ya? Tidak sampai air wudhu itu tertutup kukunya. Nah, jadi itu cara Buya Hamka memberikan jawaban supaya orang tidak tersinggung. Begitu pula tadi Hatim Al-Asyam itu. Itulah halusnya akhlak yang diajarkan Rasulullah yang dikembangkan oleh para ulama. Kemudian, Pak, yang lebih nak masuk akalnya lagi, Bu, apa yang dilakukan oleh Ahmad bin Mahdi. Ahmad bin Mahdi ini, Pak, dia ini perawi banyak hadis yang meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Dan dia ini sampai, Bu, tidur tanpa kasur selama 40 tahun. Begitulah takutnya dia dengan kemewahan dunia ini, Bu. Dia memilih tidur tanpa kasur. Halusnya jiwa dia ini, Pak. Pernah ada perempuan datang. Apa kata perempuan ini? Saya sudah melakukan kekhilafan yang sangat besar, Syekh. Saat ini saya sedang hamil. Nah, hebatnya, Pak. Tidak mau ditanyanya siapa yang menghamilimu. Dia tidak mau nanti orang beralasan. Dia tidak mau nanti orang membuat-buat supaya bisa dipercaya. Nah, jadi tidak ingin dia orang berbohong. Nah, itulah ulama itu, Bu ya. Jadi misalnya nih orang pinjam duit sama ibu. Bu, pinjam duit 100, Bu, bayar uang sekolah anak saya. Kalau ada langsung kasih, kalau enggak uang sekolah apa? Jangan begitu kan, Pak, berbohong orang nanti jadinya, Bu. Manalah sekarang nih pada bayar-bayar uang sekolah, akan berbohong orang nanti jadinya, Pak. Itu, Bu ya, betul-betul dibatasi oleh para ulama itu. Jangan sampai pertanyaan kita membuat orang berbohong. Karena orang pasti akan melindungi dirinya, Pak ya, bagaimana supaya dia tidak membuat orang akhirnya berbohong. Misalnya, Bu, orang minjam
Pak, ada duit Bapak untuk beli susu anak saya, Pak. Udahlah, kalau ada kasih aja. Lupa nampak sedang berjudi dia, Pak. Dijadikannya modal dari uang beli susu untuk berjudi. Penting kita tidak membuat dia berbohong. Akhirnya Allah yang membuktikan bahwa dia berbohong. Nah, jadi biarkan Allah yang membuktikan. Jangan sampai kita yang mencari tahu. Habis ibu nyumbang di masjid, janganlah ibu selidiki di mana orang beli sapi, berapa harga sapi itu. Pergilah ke tempat orang tukang sapi itu, Pak. Berapa harga sapi ini? Diselidikinya semua, Pak. Tidak perlu. Masalah kami geleme aja dapat tiap tahun tuh, nah misalnya gitu lah. Mental panitianya yang dirubah, gitu. Dikasih tahu, kan banyak pengajian di sini nih. Dan saya sering menyampaikan saling menjaga. Jamaah ikhlas berkurban, panitia ikhlas memberi. Ikhlas memberi itu, Bu, dalam hadis kata Rasulullah, sepertiga daging kurban itu boleh kalian makan, sepertiga boleh disimpan, sepertiga boleh disedekahkan. Artinya dalam satu sapi berkurban mendapatkan sepertiga. Kalau 70 kilo daging dalam satu sapi, berarti orang yang berkurban dapat 21 kilo. 21 kilo bagi 7 dapat daging tok seharusnya 3 kilo. Cuman tidak pernah lah rupanya Pak, orang yang berkurban dapat 3 kilo nih, Bu. Ada dapat 1,5 kilo tulang aja isinya yang besar dalam. Itu pula. Kalau dulu betul-betul baik-baik, Bu, panitia kurban ini betul-betul 3 kilo dapat, Pak. Itu satu orang berkurban dapat 3 kilo. Yang lebihnya tuh udah baik orang yang berkurban, ambillah, bagilah. Sebetulnya kalau dibagi baik-baik, Pak, dapat segitu tuh. Cuman tak apa penyebabnya, jadi sedikit-sedikit kadang orang berkurban dapat. Tapi tidak perlu pula diselidiki, Bu. Ditimbanglah balik di rumah, coba keluarkan tulangnya, Bu, berapa sebetulnya sih. Itu yang membuat payah jadinya. Jadi kalau misalnya seperti itu keadaan, sudahlah, mungkin kita harus banyak-banyak mendoakan agar mendapat panitia yang aman. Ada lagi orang yang berkorban nih, Bu, bapak korban, anaknya 5 orang jadi panitia semuanya, istri jadi panitia, udah untuk dia lah daging tuh semuanya, Pak. Kan panitia dapatlah kupon itu, Bu. Banyaklah dapat untuk dia, balik modal dia kurban, Bu. Balik daging itu ke dia. Nah, ini, Bu, harus dihindari. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita ini kan, Pak, tidak boleh menggunjing orang, tapi tidak boleh pula membuat sesuatu yang buat digunjing orang. Jadi kita pun janganlah membuat orang menggunjing kita. Jadi kita jangan menggunjing orang, jangan membuat digunjing orang. Jadi tidak perlu diselidiki atau ditanyakan ke orang itu sampai membuat dia harus berbohong. Nah, Ahmad bin Mahdi ini, Bu, perempuan itu datang, saya hamil, tolong kau menjadi suami saya supaya tidak malu saya sama keluarga saya. Katakan kau suamiku, aku janji aku akan balas kebaikan. Kata Syekh Ahmad bin Mahdi. Berapa malu yang seharusnya dia tanggung, diakuinya perempuan itu istrinya. Andailah dia tidak sempat mengundang orang lah katanya. Sampai keluarga perempuan ini bahagia, Bu. Tidak nyangka kami pantas kau diam-diam selama ini. Rupanya seorang ulama suamimu. Kami memaklumi karena takut kalau banyak orang tahu beginilah begitulah. Keluarga dah senanglah hatinya nih, Bu. Syekh Ahmad bin Mahdi pasang badan, Pak, untuk hal yang seperti ini, ya kan? Kalau sempat orang macam kita tuh udah banyak fitnah, tuh. Tapi dia rela. Sampai perempuan itu melahirkan. Setelah perempuan itu melahirkan, baru kata perempuan ini, sampaikan kepada orang bahwa kau telah menceraikan aku. Baru disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Mahdi bahwa saya telah menalak istri saya. Pulanglah dia ke kampungnya perempuan ini, minta terima kasih betul perempuan itu.
Diceritakannya ke keluarganya, ya kami ada masalah makanya aku diceraikannya. Dan itu disimpan oleh Syekh Ahmad bin Mahdi. Dan hebatnya apa Bu? Tiap bulan dia mengirim uang untuk anak itu. Padahal tidak anak dia Pak. Padahal perempuan itu sudah selesai minta tolongnya. Tapi dia tahu perempuan itu punya anak. Tiap bulan dia mengirimnya uang. Dikirimkannya uang. Rupanya sampai anak itu tidak panjang umurnya. Meninggallah dia. Datang orang bilang, kan berarti status itu anak haram. Bagi Allah, anak itu semuanya fitrah. Kelakuan orang tuanya lah yang membuat dia yang berdosa. Jadi dosa itu menyambung jadinya. Kalau anak kita bilang, itu anak haram itu. Sementara anak dia kan tidak tahu menahu dia, kan? Dia tak berdosa. Cuman telah pendek umur anak ini, meninggal dia. Perempuan itu datang balik ke Syekh Ahmad bin Mahdi, Pak. Rupanya uang kiriman dari Syekh Ahmad bin Mahdi itu tidak ada dipakainya sepeser pun. Dibalikkannya balik. Ini seluruh uang yang pernah kau kirim untuk anak. Kau sudah mengakui aja waktu itu sudah senang betul hati aku. Berapa sedihnya hatimu mengakui aku sebagai istrimu. Jadi aku kembalikan uang yang telah kau berikan kepadaku. Kata Syekh Ahmad bin Mahdi, uang itu untukmu sebagai bukti pertalianku dengan bayi yang kau lahirkan itu. Tidak diambilnya balik. Itu baiknya ulama itu Pak. Kalau kita kan kita ambil balik itu Pak. Tidak nyangka lah, iyalah sedang perlu pula sekarang. Terima kasih lah ya kalau dibalikkan. Jadi para ulama itu rela pasang badan, tidak mau menganggap orang buruk. Bahkan ada seorang ulama Bu ya, ketika ditanya oleh masyarakat, Ustadz, apa amalan Ustadz yang paling ikhlas rasanya sebagai bukti nanti di sisi Allah? Apa amalan yang paling Ustadz andalkan? Jawaban Ustadznya apa Bu? Menikahi istri yang tidak saya cintai selama 15 tahun sampai dia wafat. Bukan sholatnya diandalkan ya Pak, bukan sedekahnya, bukan zikirnya. Rasanya itulah pengorbanan saya yang paling berat katanya. Sebab apa Bu? Dia sedang ceramah. Rupanya jatuh cinta jamaah sama dia. Jamaah ini tertutup, bercadar. Kan pada masa lalu itu kan orang bercadar kalau apa ini Bu ya, mengaji waktu itu. Jadi perempuan ini mendesak Ustadz nih Bu, nikahilah saya Ustadz. Saya janji akan menjadi istri yang berbakti. Saya pokoknya akan mengabdi sama Ustadz. Lupa Bu, dalam Islam ini kan kalau perempuan bercadar nanti ada namanya tahap nazar. Tahap nazar itu perempuan tuh boleh membuka kepalanya. Jadi kalau misalnya rasanya perempuan ini ditanya mau enggak sama laki-laki nih, mau, baru tahap nazar. Jadi disaksikan keluarga perempuan, dibukanya nanti boleh laki-laki ini menengok. Kalau dia mau teruskan silahkan, kalau tidak masalah. Karena walau bagaimanapun ya Bu ya, wajah, kecantikan wajah, ketampanan wajah itu mempengaruhi rasa di dalam hati pasangan. Mana pula enggak, misalnya ada ibu-ibu bilang kalau kami ini Ustaz enggak perlu suami itu ganteng. Yang penting dia soleh, enggak ada tuh Pak. Tersiksa ibu, itu yakin saya. Gimana pula Bu ya? Karena fitrah manusia itu pasti suka perempuan dengan laki-laki ganteng, laki-laki pasti dengan perempuan cantik, itu pasti. Kenapa kita bilang pasti? Anak Nabi Adam bertengkar gara-gara memperebutkan yang cantik. Karena anak Nabi Adam itu yang perempuan yang pertama lahir kan 20 pasang semua anak Nabi Adam. Yang terkenal itu kan 4 yang pertama Bu. Qabil kembarannya Iklimah, Habil kembarannya Labuda. Iklimah cantik, Labuda jelek. Makanya Qabil sakit hati dia Bu. Kenapa dia dinikahkan dengan Labuda? Artinya kan dari tahun itu tuh laki-laki itu cenderung kepada perempuan cantik.
Nggak mungkin nggak. Waktu itu saya pernah nengok Bu, orang nikah di pelaminan, perempuannya ngadap ke situ Pak. Laki-lakinya ngadap ke sini. Memang beda jauh Bu. Ah, ini pasti dijodohkan nih kata saya nih. Saya yakin perempuan ini nggak mau nih ya, cuman laki-laki ini memang orang hebat gitu Bu kan. Payah lama waktunya tuh Pak untuk menyesuaikan, lama waktunya untuk menyesuaikan. Kalaupun jadi masalahnya besar. Ada Bu ya, perempuan ini cantik, laki-lakinya biasa, jadi pembantu suaminya tuh Pak. Disuruh nyuci Bu, nyetrika, nyapu rumah, ke pasar, azab suaminya Pak. Dan suaminya ini mau dengan ikhlas karena dia tahu saya ini jelek Ustaz, istri saya cantik, memang payah saya mendapatkan. Tapi bapak terasa enggak kira-kira? Nah itulah bahayanya kata saya. Karena dia kaya raya Pak. Jadi dapatlah dia menaklukkan perempuan cantik. Dia tidak tahu dia akan tersiksa jadi. Dan perempuan itu pun tersiksa. Namanya kita tidak mencintai itu Pak tentu cari gara-gara, menampakkan benci. Jadi waktu suaminya meninggal dia nanya sama saya, gimana cara menghapus dosa-dosa saya Ustaz? Saya memang tidak mencintai. Di situ saya tahu hati-hati soal wajah ini. Kalau tidak suka jangan diteruskan. Dia karena diteruskan padahal anak udah kuliah Bu, rupa tidak ada rasa cinta di hatinya. Jadi saya ini melawan terus sama dia Ustaz. Banyak-banyak minta ampun sama Allah ya Bu. Saya pun tidak menyalahkan Ibu karena ini pernah terjadi di zaman Rasulullah antara Zaid bin Sabit dan Zainab binti Jahsh. Zaid ini mantan budak, anak angkat Rasulullah. Zainab bangsawan. Karena Zainab ini hormat sama Rasulullah, disuruh Rasulullah nikahlah kau dengan Zaid. Akhirnya tetap nikah 10 tahun berantem. Jadi memang nggak bisa dibohongi. Jadi kalau ibu-ibu yang udah terlanjur, lanjut aja lah Bu. Janganlah ibu gantilah. Udahlah, anggap aja itu jadi amalan ibu bertahan dengan laki-laki yang tidak ibu cintai. Bapak-bapak itu juga, janganlah dijadikan dalil bahasa saya ini. Betul kata Ustaz. Pulang subuh nih nanti aku sampaikan ke istri aku. Mana tahu masih sempat untuk mengganti ya, janganlah Pak. Udahlah, nikmati aja lah hidup itu lagi. Nah, inilah Syekh Ahmad bin Mahdi ini Bu. Dia tetap kasih dinar itu kepada perempuan ini. Ini amalan berat. Jadi memang Pak ya, Islam ini makin dalam, makin lembut ya Bu. Makin bisa menghargai orang. Ada sopir dimaki-maki orang dia di jalan Bu. Dilambainya tangannya sambil tersenyum Pak. Akhirnya orang itu pergi. Ditanya sama penumpangnya, Bapak dimaki-maki orang itu padahal bapak tidak salah, dia yang salah ngerem mendadak. Kenapa bapak senyum? Apa dia bilang? Manusia ini seperti truk sampah, banyak yang masuk keburukan di dalam dirinya, stres, masalah anak, masalah ekonomi. Jadi dia butuh tempat untuk memuntahkannya. Kebetulan saya. Jadi dia mau buang sampahnya ke saya ya. Kenapa saya mesti marah? Karena memang beban manusia ini masing-masing beda-beda. Itu bagus tuh kalau ngerti soal itu. Kemudian lagi ada sahabat Rasulullah namanya Fairuz al-Dailami. Dia ini raja, diangkat jadi raja di Yaman. Jadi waktu zaman kekhalifahan Umar bin Khattab itu khalifah tertinggi memang Umar. Tapi yang raja tetap ada Pak. Itu diangkat juga oleh khalifah. Waktu itu yang diangkat menjadi raja Yaman adalah Fairuz al-Dailami. Dia sedang jadi raja tuh Bu. Datang surat Umar bin Khattab. Agak kuat surat Umar bin Khattab waktu itu. Kau ini udah asik makan otak dan madu. Itu isi surat Umar. Maksudnya itu Bu, makan otak dan madu itu sudah enak hidup kau jadi raja, sudah senang-senang kau. Itu jadi kalau udah pakai kata-kata kau enak makan otak dan madu itu udah dalam tuh Pak. Nampaknya kau sudah hidup bahagia. Begitu surat ini kau terima, kau langsung menemui aku. Nah itulah Fairuz al-Dailami ini. Walaupun dia seorang raja, tapi dia sangat tunduk kepada Khalifah Umar bin Khattab.
Ini membuktikan apa Bu? Begitulah Islam ini mengajarkan. Hebat betul kita harus hormat kepada pemimpin. Tidak boleh kita Bu ya memaki, merendahkan, menghina pemimpin. Walaupun dia raja, berangkat dia Pak, pakai kuda, bawa bekal. Apa kata Umar? Kau akan aku utus pergi berperang. Mau Pak, ada raja. Kalau kita kan ego kita ini kan tinggi. Misalnya kalau udah banyak aja nyumbang ke masjid Pak tuh gotong royong nggak mau lagi itu Pak. Biasanya lah nih Bu ya. Orang pun tahu pula nggak mau bawa dia gotong royong, dia donatur. Tapi kalau di masa Rasulullah tuh Bu, Abdurrahman bin Auf banyak nyumbang, tapi perang ikut Pak. Utsman bin Affan banyak nyumbang, tapi perang ikut. Nah ini pula yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Waktu perang Rasulullah juga berada di medan perang. Nah begitu juga nih Bu, Fairuz ini walaupun dia raja Pak, dapat surat dari Khalifah Umar langsung berangkat. Begitu sampai di Madinah ikut pula dia ngantri Pak. Orang karena ramai kan Bu, nama ketemu presiden Pak, ikutlah dia ngantri. Pas giliran dia Bu, tahu-tahu dipotong oleh orang Pak, langsung masuk orang. Bangkit ego rajanya Pak. Dilepuknya orang itu langsung Bu, ditinjunya Pak. Berdarah kepala orang tuh. Pas dia meninju tuh kepala orang tuh masuk ke kantor Khalifah Umar. Nampak oleh Khalifah Umar, kenapa berdarah kepalamu? Farus Ad-Dalami memukulku Khalifah. Dipanggil dia masuk. Apa kata Khalifah Umar? Kenapa kau pukul dia? Khalifah, aku ini raja di Yaman, duduk di tahta, tapi aku sangat hormat kepadamu. Ketika menerima suratmu, aku tidak pikir panjang, aku langsung bersiap-siap dan berangkat dari Yaman kemari. Aku udah duduk lama menunggu, giliran aku masuk dipotong sama dia. Bangkit emosi, pukul dia. Itulah bangkit ego tuh kadang Pak. Jadi kadang iman kita ini memang turun naik. Kadang di jalan dipotong orang, adem kita. Kadang dipotong orang, sakit hati kita. Maju terus Pak, sempitkan jalannya, memotong-motong aja kerjanya. Itu bangkit kalau iman sedang lemah. Apa kata Khalifah Umar Bu? Kisos. Tidak ada cerita Bu, raja kisos. Kata Fairuz, haruskah aku dikisos Khalifah? Kan dia yang salah. Tidak ada. Kau memukul dia, kau yang salah. Tidak diterima alasannya Bu. Jadi orang Islam ini tidak bisa beralasan yang sepele-sepele membenarkan tindakan yang salah. Hilang helm di Ramayana, diambil ibu nih helm orang. Ngapa ibu ambil, kata kawannya? Ya helm aku dicuri orang pula, tuh ambillah helm orang. Payahlah aku pulang. Kan itu kan membenarkan sesuatu yang salah. Hilang sendal di masjid, dibawa sendal orang, matilah situ. Dari aku sendal aku hilang. Sering orang seperti itu. Anak kecil waktu itu saya tanya, kenapa kamu mencuri? Kan kedai orang Cina Ustaz. Apa? Jadi dianggapnya mencuri dari orang Cina itu boleh ya. Itu yang jadi masalah tuh. Ajaran anak kecil ini kan akhirnya berkembang Pak. Sampai teroris itu menganggap merampok non muslim halal. Itu tuh yang bahaya itu jadinya Bu. Akhirnya dia merampok itu dianggapnya halal. Asal jangan orang Islam. Itulah prinsipnya. Cuman yang saya dengar baru-baru ini kalau pesantren Al-Zaitun caranya itu mantap Pak. Bagaimana dia tidak banyak duit Bu. Nunggu di ATM, nunggu dia apa, diajaknya orang nyumbang, dikasihnya perempuan-perempuan cantik. Kan itu pengakuan di TV kemarin. Makanya dia tuh kuat dananya tuh Bu. Dia rayu orang untuk menyumbang, dia apa, biar pokoknya lakukan segala cara, kecantikan apa, majukan. Kalau perempuan cantik, berjilbab, Bapak mau nyumbang apa enggak? Sampai katanya Bu, dalam 1 bulan bisa mereka dapat 10 miliar. Apa enggak banyak jadinya. Kuat Al-Zaitun tuh, walaupun udah tahu salah sampai sekarang ini belum ada titik terang lagi Pak. Kan? Padahal udah banyak yang buka tuh Bu, mantan-mantan yang berada di situ tuh udah membuka semuanya.
Mereka menganggap tidak masalah, tindakan kita ini benar, yang penting untuk kelompok kita. Lakukan segala cara. Nah, itu yang bahaya. Nah, virus tidak diterima oleh khalifah, alasannya kisos. Kenapa harus dikisos khalifah? Karena kau memukul dia dan kau harus dipukul. Apa yang dilakukan virus, Bu? Langsung duduk dia berlutut, diangkatnya kepala. Tapi sebelum anak muda ini memukul, Pak, apa kata Umar? Wahai anak muda, Rasulullah pernah berkata tentang virus ini. Apa kata Rasulullah? Al-Aswad al-Ansi al-Kazab. Nabi palsu telah dibunuh, dan yang membunuhnya seorang orang soleh yang bernama virus Aidalami. Jadi virus inilah orang yang berhasil membunuh Nabi palsu. Silahkan kau kisos dia. Mendengar itu gigil anak muda nih. Tidak khalifah, aku tidak akan memukul orang yang dipuji oleh Rasulullah kesolehannya. Aku tidak mau memukul. Nah, itu pula perasaan para sahabat tuh. Orang yang dipuji oleh Rasulullah tidak akan aku pukul. Kalau kita tidak ada cerita tuh, Pak. Tidak ada, nanti lah dulu tuh. Penting pukul dulu, sakit aku nih. Tapi dia tidak, Bu. Begitu dia mau mukul, tidak jadi, aku tidak mau mukul. Apa yang dilakukan oleh virus? Kau ikhlas memaafkan aku? Ikhlas. Ini aku berikan uang untukmu 30.000 dirham. Ini pedangku, ini kudaku. Ambil untukmu. Jadi memaafkan ini memang mahal, Pak. Kena tinju aja 30.000 dirham, Pak. Kali 90.000, 2,7 M, Pak. Lumayan kan, Bu, ya. Makanya pas ada orang Indonesia yang membunuh majikannya itu berapa diminta? 19 miliar. Nah, itu, Pak. Hati-hati nampar orang, pukul orang, lumayan harganya, Bu. Itu macam yang di Mekah itu, Bu, ya. Orang banyak bilang parah betul pemerintah Arab Saudi ini. Salah besar orang nuduh itu. Karena yang menentukan hukuman kisos bukan pemerintah, tapi keluarga korban. Malah pemerintah Arab Saudi itu bila ada misalnya orang Indonesia yang mau dihukum pancung karena membunuh majikannya, pemerintah Arab Saudi itu malah tugasnya apa, Pak? Membujuk keluarga korban untuk memaafkan. Maafkan dia, maafkan dia. Ada yang ditunggu anaknya balik, Bu. Udah berakal anaknya baru ditanya lagi, kau maafkan dia enggak? Kalau maaf katanya lepas, Bu, tapi dia bilang enggak. Ya nuntut sampai 19 miliar, nyumbanglah orang Indonesia semuanya waktu itu, Pak, kan, sampai dapat menebus dia. Tindakan orang Indonesia bagus, mau menyumbang, tetapi yang akan salah orang yang menerimanya. Nah, itu, Pak, ya. Jadi kadang kita ini berbuat baik dengan orang, sementara orang itu sebetulnya memang pantas untuk dihukum karena dia jahat. Kalau orang jahat dia harus menanggungnya. Kan banyak orang nyesal, Pak. Balik dia ke Indonesia, dapat duit, dapat modal usaha. Apa yang terjadi, Bu? Lain sombongnya, Pak. Sampai orang bilang sebetulnya bagus dia ini mati dulu lagi. Duit udah banyak terima, Bu. Untuk menebus dia aja 19 M. Sudah itu dapatlah dia pulang, diperlakukan orang dengan baik. Rupanya soklah gayanya, Pak. Menyesal orang menyumbang. Sudah dibantu dia seolah gaya. Itu yang pernah terjadi, Bu, ya. Makanya kadang orang kalau jahat dihukum tuh kadang memang ada pantasnya gitu, Pak. Kenapa hukum Islam tuh, Bu, menetapkan seperti itu tuh? Supaya orang menghargai hidup orang lain, supaya dia tahu dengan kesalahan dia. Jadi ada yang memang pantas dihukum, ada yang tidak. Kemudian, Bu, ada perempuan soleh di masa lalu namanya Ummu Muhammad Al-Qabilah. Ummu Muhammad ini, Bu, dia ini menyediakan jasa gratis bersalin karena dia punya ilmu itu, Pak, kebidanan. Jadi dia itu, Bu, ya, pokoknya tidak pernah meminta uang kepada orang-orang miskin yang mau melahirkan. Itulah amalan dia, Bu. Tiap dengar ada orang hamil, dia yang rawat, dikunjunginya, diobati, nanti melahirkan, dia yang menyalinkannya.
Sampai suatu hari, Bu, Ummu Muhammad ini dipanggil oleh seorang perempuan miskin. Sampai di rumah ditanya oleh Ummu Muhammad ini, Bu, siapa perempuan itu? Sampai nyaris tidak ada baju untuk menutupi tubuhnya, Bu. Dia hamil tapi tidak bisa karena saking miskinnya. Kata Ummu Muhammad, kenapa dia dibiarkan seperti itu? Kami ini miskin, suaminya udah lama tidak pulang karena berperang, tidak tentu sekarang kabarnya apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jadi kami ini betul-betul kekurangan. Sejak itulah Pak, Ummu Muhammad terus datang memantaunya. Sampai dia melahirkan dikasih bajunya, dikasih makanan. Pokoknya dirawatnya betul Pak. Itulah amalan dia itu. Tidak tahunya suami perempuan itu masih hidup Pak. Pulang rupanya banyak dapat pembagian harta rampasan perang. Ditanyanya bagaimana ceritanya, Ummu Muhammad inilah yang menolong anak kau segala macam. Datanglah laki-laki itu memanggil Ummu Muhammad. Atas kebaikanmu selama ini, aku sekarang sudah pulang. Aku akan ganti seluruh biaya persalinan istriku. Silakan terima. Apa jawaban Ummu Muhammad ini? Aku tidak akan mengganti akhiratku dengan dunia yang kau berikan kepadaku. Nah itu yang sulit tuh Pak. Tidak mau mengambil kebaikan yang sudah diberikan. Nah, diganti balik, tidak mau dia. Sejak itu tidak mau dia datang ke sana lagi. Nah inilah mental-mental yang terdidik oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan mudah-mudahan kita pun mampu mengamalkannya insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.